Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 12 April 2022 terangkum dalam Sumiko News. Pot bunga di trotoar sepanjang Jalan R. Sukamto, Kecamatan Kemuning ditemukan rusak. Akibatnya tanaman hias yang dimaksudkan untuk memperindah kota tersebut mati tak terurus. Pot bunga di Jalan R. Sukamto itu kondisinya rusak parah, ada yang sudah pecah, ada juga yang baru retak. Salah seorang warga sekitar Mustaqim mengungkapkan kerusakan tersebut disebabkan oleh oknum warga yang sengaja usil merusak. Ada juga karena kualitas pot sendiri yang sudah lama dan harusnya diganti. Menurutnya kerusakan pot bunga itu sudah cukup lama dari tahun kemarin, namun hingga tahun 2022 ini juga belum diperbaiki. Dia berharap pemerintah setempat dapat secepatnya memperbaiki pot yang rusak itu dengan diganti yang baru. Naba, Sumeko TV melaporkan. Pasca hujan deras yang mengguyur Selasa 12 April mulai dari pukul 00.25 sampai 6.40 waktu Indonesia Barat membuat sejumlah anak sungai di kota Palembang meluap. Di antaranya anak sungai di Jalan Sei Bendung, 20 Ilir Kecamatan Kemuning, ketinggian air mencapai bibir bantaran sungai. Salah seorang warga sekitar Rusdi mengatakan anak sungai tersebut meluap dikarenakan hujan lebat Selasa malam hingga subuh. Rusdi menuturkan kampung mereka sering banjir akibat meluapnya anak sungai. Pada Selasa pagi luapan air dari anak sungai Bendung masuk ke permukiman warga. Namun pukul 8.00 waktu Indonesia Barat air kembali surut. Dia berharap kepada pemerintah kota Palembang agar dapat mengatasi hal ini, terlebih daerah Sekip rawan banjir karena terdapat anak sungai. Naba, Sumeko TV melaporkan. Kasus tewasnya Misra Wijaya alias Kemis 42 tahun di Pasar Satelit Sako, Jalan Kampar, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang pada tanggal 27 Maret 2022 lalu. Direka ulang tim penyidik unit Reskrim Polsek Sako. Dalam reka ulang dengan 21 adegan ini, tim penyidik menghadirkan 3 tersangka, yakni Herwanto alias Wanto, Fitra Anggara alias Angga, dan Azwar Hari Saputra alias Adi Jarum. Sedangkan 2 tersangka lainnya berinisial DS dan DH, yang saat ini masih DPO diperankan oleh peran pengganti. Dalam reka ulang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Sako I7 Prius SH, terungkap korban dihabisi dengan cara dihujami tusukan pisau berkali-kali oleh tersangka. Bahkan saat korban sudah bersimbah darah pun, korban masih sempat berdiri hingga mencoba membalas dengan menusukkan pisau ke salah seorang tersangka. Pada adegan ke-20, akhirnya korban ambruk dan bersimbah darah akibat dipukul menggunakan sepotong kayu. Diketahui kejadian bermula saat korban Kemis yang diperankan oleh PHL Polsek Sako ini melintas di parkiran ruko yang parkirnya dijaga tersangka Wanto. Seperti biasa korban datang meminta uang 2.000 kepada tersangka Wanto. Namun setelah uang diberikan bukannya pergi, korban masuk ke dalam ruko. Kelima tersangka langsung mendekati dan menegur korban. Korban yang terpancing amarah langsung mengeluarkan 2 bilah pisau dari balik kain sarung yang dikenakannya. Lalu dihujamkan ke bagian dada tersangka Wanto. Korban pun kabur dan dikejar oleh para tersangka. Kuasa hukum korban, Person Zalik SH mengatakan rekonstruksi yang dilakukan ini telah sesuai dengan harapan keluarga korban. Edo, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo bersama Sekretaris Daerah Ratu Dewa melihat tampilan baru Taman Simpang Polda yang semakin cantik dengan hiasan lampu warna-warni. Kunjungan tersebut dilakukan Selasa 12 April usai melaksanakan sholat subuh. Turut serta dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala PUPR dan pimpinan Bank Sumsel Babel. Taman Simpang Polda makin menarik warga Palembang untuk nongkrong bersama atau sekedar melakukan lari pagi dan sore. Saat berkunjung ke publik area tersebut, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo sempat mengelilingi taman sembari melihat fasilitas yang dibangun oleh Bank Sumsel Babel. Harno menghimbau masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Tak hanya lampu warna-warni, Taman Simpang Polda juga dilengkapi air mancur menari. Denny, Sumeko TV melaporkan.
Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.